teman-teman pecinta sukulen, kali ini saya akan membicarakan cara memperbaiki media tanam sukulen agar sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Seringkali saat kita beli sukulen secara online atau langsung dari petaninya, kadang kita dapat paket lengkap dengan medianya kan ya. Hanya saja di banyak kasus setelah sukulennya kita dapat atau dibawa pulang ke rumah dan ditanam di media yang diberikan oleh si penjual sukulen, ternyata dalam waktu yang singkat sukulennya mati karena busuk akar. Busuk akar akan terjadi kalau medianya kurang poros atau tidak dapat kering dalam waktu yang cepat. Artinya, medianya menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Satu hal yang perlu kita pahami adalah sukulen yang kita beli seringkali dibudidayakan di tempat yang dingin seperti daerah Lembang, Bandung atau di daerah Batu di Malang. Nah, di tempat-tempat seperti itu biasanya sukulennya aktif karena suhunya sesuai dengan kriteria yang dia perlukan untuk tumbuh. Jadi sukulennya akan banyak mengambil air. Saat sukulennya dipindah ke tempat yang panas dan lembab seperti di Bogor misalnya, nah ini lain lagi ceritanya. Biasanya perlu waktu yang lama untuk mengeringkan medianya. Ditambah tanamannya kurang aktif karena suhu yang tinggi. Maka jalan keluar yang bisa kita lakukan bila harus tetap menggunakan media yang dari penjual sukulen adalah mengkondisikan agar medianya lebih poros dari semula. Secara prinsip sebenarnya media yang dari penjual sukulen sudah relatif poros, hanya saja kalau kita perhatikan baik-baik, komposisi material organiknya biasanya lebih besar. Dan ini bisa menjadi masalah di daerah yang panas dan lembab. Biasanya untuk menghasilkan media yang lebih poros dan lebih sesuai untuk daerah lembab adalah dengan menambah material anorganik. Umumnya dengan menambah batuan seperti pamis, pasir malang, atau kerikil. Material lain yang bisa ditambah adalah perlite, yaitu material anorganik yang sangat-sangat ringan. Kebetulan saya punya perlite dan pamis, saya nggak punya pasir malang. Jadi kali ini saya akan tunjukkan cara menambah porositas media tanam. Saya punya media tanam yang saya dapatkan dari dua penjual sukulen online. Kalau melihat dari komposisinya, terlihat material penyusunnya berupa sekam bakar, sekam mentah, dan batuan. Bisa jadi pasir malang. Dan terlihat ada sedikit kokopitnya. Bisa jadi juga batuannya yang digunakan adalah kerikil karena saya temukan ada beberapa kerikil dalam ukuran yang relatif besar gitu ya. Dari video saya sebelumnya, saya tunjukkan bahwa sekam bakar cenderung menyimpan air dalam jumlah yang besar dan relatif lebih lambat keringnya. Ini karena sekam bakarnya itu ukurannya kecil-kecil. Jadi kita perlu kurangi jumlah pemakaiannya. Kecuali kalau sekam bakarnya masih berbentuk butiran yang besar. Namun kan pada umumnya sekam bakar itu sangat mudah hancur, membentuk partikel yang sangat halus. Nah ini jadi dia sangat mudah menarik air, jadi dia menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara meningkatkan porositas dari media yang kita dapatkan dari petani sukulennya. Pertama, saya akan tambahkan perlite. Nah, perlite ini sangat ringan, jadi nanti akan kita lihat perubahan bobot media akibat pemakaian perlite. Bobot media yang ringan ini bisa membantu akar sukulennya untuk menjangkau jauh gitu atau mendorong agar
akarnya merambah kemana-mana. Sebelum ditambahkan perlite, saya akan timbang dulu medianya agar kita bisa melihat perubahan bobot yang terjadi akibat penambahan perlite. Nah, tadi terlihat bahwa bobot media yang ada di dalam plastik bening itu lebih berat dibandingkan yang ada di plastik kresek hitam ya. Tapi saya akan campurkan di awal satu media dari toko online dengan satu bagian perlite. Jadi saya perlakukan sama. Nah, ini saya mulai dengan yang di dalam plastik bening terlebih dahulu. Ya, jadi satu bagian media dari toko online, kemudian satu bagian perlite. Nah, untuk media yang ada di kresek warna hitam juga dilakukan hal yang sama. Jadi dicampur satu bagian media dengan satu bagian perlite. Saya juga akan menimbang media yang sudah dicampur. Nah, ini media yang dari plastik bening. Kita lihat bobotnya sekarang tinggal 50 gram setelah dicampur dengan perlite. Nah, bagaimana dengan yang di dalam kresek warna hitam? Nah, ini kita lihat. Karena tadi awalnya yang di kresek warna hitam lebih ringan, maka ini juga kelihatan bobotnya lebih ringan sekitar 40 gram. Nah, saya juga melakukan hal yang sama untuk pamis. Nah, kita lihat dulu ini bobot perlite satu bagian ini sekitar 10 gram. Ya, jadi sangat ringan. Jadi satu bagian perlite itu hanya 10 gram. Nah, untuk pamis dengan volume pot yang sama, bobotnya 100 gram. Nah, ini adalah hasil mencampur satu bagian media dan satu bagian pamis. Nah, kita coba timbang dulu media yang ada di plastik bening. Nah, ini bobotnya 100 gram. Nah, jadi secara prinsip sama ya dengan bobot awalnya. Ini juga pasti akan mirip ya, 100 gram. Nah, ini kenapa? Karena bobot media awalnya itu 100 gram, kemudian bobot pamisnya 100 gram. Jadi ketika dicampur 1:1 pasti hasilnya menghasilkan media dengan bobot yang sama 100 gram di volume yang sama. Nah, jadi kedua material anorganik ini punya bobot yang berbeda. Kalau perlite itu lebih ringan dan dia bisa menyediakan kantong-kantong udara di sela-sela media ya. Jadi makanya ini banyak digunakan untuk tanaman di dalam pot. Sementara pamis itu walaupun dia bobotnya lebih berat, tetapi pamis itu punya banyak channel-channel atau dia lebih poros ya dibandingkan perlite. Jadi kalau dari percobaan sebelumnya, pamis itu menyimpan lebih sedikit air dibandingkan perlite. Nah, jadi dengan menggunakan pamis, ini harapannya medianya akan menyimpan lebih sedikit air dan lebih cepat kering. Nah, saya akan gunakan media yang sudah saya campur tadi.
untuk menanam salah satu contoh sukulen yang saya punya. Nah, ini karena yang kita gunakan adalah perlite, maka sebaiknya kita menambahkan topping di atasnya. Kenapa? Karena perlite itu sangat mudah naik ke permukaan pada saat disiram. Nah, ini setelah saya tambahkan topping, saya gunakan pamis sebagai topping, hanya sebagai contoh saja. Secara prinsip sebenarnya kita bisa menggunakan topping apa saja, misalnya kerikil atau pasir malang. Nah, ini sisa medianya saya gunakan untuk memperbanyak string of heart yang saya punya. Kebetulan string of heart ini tumbuh cukup baik di tempat saya, jadi dia bisa menggunakan media yang dari toko online. Tapi tentunya harus dicampur ya dengan perlite supaya porositasnya lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang punya banyak cadangan media dari toko online itu tidak perlu ragu untuk menggunakannya. Diperbaiki saja konturnya atau strukturnya supaya lebih poros. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai sejauh ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe karena sekarang channel ini sudah punya 1000 subscriber. Terima kasih dan sampai jumpa.